Baik, kita mulai. Sekalian untuk Allah Subhanahu wa taala. Nabda'u bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyil ghaffar al-azizil qahhar. Salawatullahi wassalamuhu ala nabiyyina al-khairil anam. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zid 'ilma. Ahlan bikum ayyuhal ikhwah wal akhwat min jadid fi liqa'ina hadha liqa'in syarifin sanaqumu fihi insyaallah tabaraka wa ta'ala amalan 'aziman dirasatan mutamayyizatan insyaallah wa dirasatan muhimmatan ladal muslimin wa nahnu ka muslimin famin al-wajib an na'rifa lughat al-Qur'an an nafhama lughat al-Qur'an wa min huna nabda'u على هذا الفهم للحصول إلى المفهوم الشامل والكامل في معرفة اللغة العربية وهي لغة القرآن الكريم. أيها الإخوة والأخوات، لقد علمنا أننا قد تناولنا الدروس الجديدة، يعني الدروس قبل هذا اللقاء، الدروس الماضية تكلمنا عن اسم الإشارة للقريب وللبعيد، ولكن هذان اسمان الإشارة للمذكر فقط، للمذكر. Ikhwah sekalian yang dirahmati Allah, pada perjumpaan sebelumnya kita sudah pelajari ya secara faedahnya ya, kita pelajari tentang isim isyarah, kata tunjuk dalam bahasa Arab untuk sesuatu nama orang yang dekat laki-laki dan jumlahnya satu. Ya, jumlahnya satu. Pun juga dengan berlatih membuat pertanyaan dan jawaban dari adawatul istifham ya, di antara bentuk ataupun alat untuk membuat kata tanya dalam bahasa Arab, yakni dengan al-hamzah, yaitu ahada, adzalika gitu ya. Baik. Nah, sekarang kita menganjak kepada materi setelahnya atau materi berikutnya. Kita baca terlebih dahulu, kemudian nanti pada penghujungnya kita berikan faedahnya ataupun secara talkhis, ya, mulakhas, ringkasan secara kaidahnya apa yang ingin disampaikan pada materi sore hari ini. Baik. نبدأ بالقراءة. أعطي الفرصة للطالبة لآلية. آلية افتحي الميكروفون. Buka mikrofonnya. Baik. Fadhali. Silakan dibaca yang ada di sini. Ad-darsus tsalits ya. Ad-darsul salisu. Nah, Baitun al-baitu. nah, ke samping ya. Kitabun al-kitabu. Qalamun Nah, al-qalamu. Jamalun al-jamalu. baik. Lanjut. Al-qalamu maksurun. Al-babu maftufun. Nah, Al-waladu jalisun wal
wal mudarrisu wal Mudarrisu. mudarrisu Nah, mudarrisu waqifun. baik. Cukup ya. Barakallahu fiik. Baik, ad-darsu tsalits. Ad-darsu pelajaran tsalits yang ketiga. Yang ketiga. Baik. Laqad qara'at ukhtuna Aliyah min ba'di al-kalimat fi hadhihi al-lawha. Qalat baitun baitun al-baitu. Baitun al-baitu. Kemudian kitabun al-kitab. Qalamun al-qalamu. Jamalun al-jamalu. Al-jamalu. Baik, secara makna rumah ya, baitun itu adalah rumah. Kemudian kitabun buku, qalamun pena, dan jamalun adalah unta. Nah, kita lihat secara kaidah kata dasar dalam bahasa Arab. Al-kalimatul Arabiyyah al-harful akhir munawwan atau al-harful akhir bitanwin. Kata dasar dalam bahasa Arab gitu ya. Itu huruf ujungnya atau huruf akhirnya berharokat tanwin. Berharokat tanwin. Contohnya apa? Seperti yang kemarin kita sudah pelajari gitu ya. Apa? Hisonun, rojulun, semuanya bertanwin. Kalau ada kalimah dalam bahasa Arab, kata dalam bahasa Arab yang di belakangnya atau huruf terakhirnya itu bertanwin ya suaranya kitabun, qalamun, maka maknanya sesuatu itu masih umum. Lil umum, lil makna umum. Memberikan makna umum. Artinya makna umum itu adalah masih bersifat umum gitu ya. Belum spesifik ataupun belum khusus. Nah, ketika disampaikan baitun, rumah, maka secara maknanya rumah tersebut masih umum. Baik dari bentuknya ataupun dari kepemilikannya, semuanya masih umum. Baitun. Ya, rumah. Maka kalau sesuatu itu masih umum, ujung hurufnya atau huruf terakhirnya berharokat apa? Tanwin. Itu yang pertama. Yang kedua, di depannya tidak ada alif lam. Masih umum, tidak ada tambahannya di depannya ya. Jadi ya seperti yang kita pelajari kemarin. Ya, yang ujungnya pokoknya tanwin. Maka secara maknanya sesuatu itu masih bersifat umum. Jadi kalau orang bilang rumah, maka rumah itu masih umum. Gitu ya. Masih umum di sini maksudnya adalah secara kepemilikannya gitu ya, mungkin kita tidak tahu ataupun secara apa warnanya ya ataupun posisinya di mana kita belum tahu. Itu maksud daripada umum. Nah, jika lihat di contoh sampingnya menjadi al-baitu. Al-baitu. Mal farqu baina baitun wa al-baitu? Apa bedanya dari kata baitun dengan al-baitu dari segi hurufnya? Apakah ada tambahannya ataupun mungkin ada pengurangannya ataupun dalam harokatnya? Ada yang bisa merincikan apa perbedaannya dalam segi tulisannya? Adakah tambahan huruf pada ya, di kata baitun atau al-baitu dengan qalamun, al-qalamu, kitabun, al-kitabu? Tafadhal, boleh, silakan. Silakan, siapa yang mau menyampaikan perbedaan
ya yang tampak antara baitun dengan al-baitu. Dari segi jumlah hurufnya dan dari segi harokatnya. Adakah perbedaan di situ? Tafadhal. Tafadhal. Sapri, Ustaz. Na'am. Tafadhal akh Safri. Na'am. Mal farqu bainahuma? Yang pertama, Ustaz, di ma'rifah itu ada tambahan alif dan lam. Alif dan lam. Baik. Ya. Di nakirah nggak ada. Jadi Baik. kalau yang keduanya di ma'rifah itu ada pedomar. Kalau di nakirah kan Ustaz, tanwin. Kalau di apa itu domah. Iya. Baik. Ahsan. Jadi ini yang nakirah yang mana? Baitun apa al-baitu? Baitun. Baitun, ya, baitun. Baik. Ya, saya coba memakai langsung dengan istilah bahasa Indonesia gitu ya, biar bisa dipahami dengan mudah gitu ya. Nanti pengunjungnya kita berikan istilah bahasa Arabnya. Baik. Antum tadi sudah menyampaikan istilah bahasa Arabnya ya. Jadi baitun tadi saya sampaikan secara maknanya adalah umum. Gitu ya. Umum di sini adalah belum spesifik secara maknanya ataupun belum khusus. Ya. Tandanya tadi apa? Akhirnya adalah tanwin atau di sini adalah ditandai dengan dhammatain. Dhammatain itu dua dhammah. Dua dhammatain. Dan itu secara umum harokat umum dalam bahasa Arab ya, kalimat dasarnya. Baitun, masjidun, un di belakangnya, maka itu adalah masih termasuk kalimat dasar. Kalimat utama gitu ya, belum ada perubahan baik sebelumnya ataupun imbuhan, belum ada imbuhannya baik di depan maupun di belakang gitu ya, belum ada imbuhannya. Dan nanti akan diolah itu, harokatnya di akhir bisa berubah, di depannya ada tambahannya gitu ya, maka itu ketika belum diolah maka dasarnya adalah dhammatain atau tanwin di akhir, itu namanya masih bersifat umum. Gitu ya. Nah, ketika sudah berubah, kita lihat di al-baitu, maka ada tambahan huruf di depannya dan ada pengurangan harokat pada huruf ta di akhirnya. Baik, ada tambahan alif lam di depannya yang awalnya baitun menjadi al-baitu. Al-baitu. Nah, yang berubah adalah pada harokat ta-nya. Huruf ta, baitun, itu adalah tanwin atau dhammatain. Ketika al-baitu, maka kaidahnya dhammah satu dihilangkan. Maka cukup dengan satu dhammah saja. Baitun menjadi al-baitu. Masjidun menjadi al-masjidu. Nggak boleh lagi dengan tanwin di akhirnya. Nggak boleh kita baca al-baitun. Nggak boleh lagi. Nah, kalau ada alif lam di depannya, tambahan alif lam di depan dan juga harokat dhammatain tadi dihilangkan satu menjadi satu dhammah saja, maka secara maknanya itu memberikan makna yang spesifik ataupun makna yang khusus. Jadi misalkan kita ingin mengatakan suatu rumah yang sudah dimengerti oleh kita sebagai pembicara dan juga sebagai seseorang yang kita ajak bicara, sama-sama kita dan dia itu tahu rumahnya, berarti rumah itu sudah khusus secara maknanya. Maka ketika kita mau menyampaikan rumah itu sudah khusus, misalkan daerahnya, misalkan ya, ataupun warnanya, ataupun rumah siapa itu, gitu ya, maka kita menggunakan al-baitu ditambah dengan al. Tetapi kalau rumahnya masih umum, maka tidak menggunakan al di depan dan ujungnya adalah diberikan tanwin. Baitun itu rumah siapa saja, masih umum, gitu ya. Tapi al-baitu bisa jadi rumah saya, bisa jadi rumah antum. Al-baitu sudah memberikan makna yang khusus. Masjidun, al-masjidu. Ya, al-masjidu. Kita kalau kita bilang al-masjidu, kita sudah harus mengerti masjid mana yang kita maksudkan. Tapi kalau masih masjidun, berarti masjidnya masih umum. Masjidnya masih sifatnya umum, ya, masjid yang mana saja. Gitu ya. Ini cara penggunaan kita, maksud kita itu adalah
Apakah kita ingin mengatakan sesuatu itu khusus atau umum, gitu ya? Kalau masih umum tidak usah dikasih alif lam di depan. Kalau sudah khusus maknanya maka ditambah dengan alif lam di depan dan harokat terakhirnya cukup dengan satu dhammah. Satu dhammah. Sama semuanya. Qalamun menjadi al-qalamu. Al-qalamu. Kitabun. Al-kitabu. Jamalun. Al-jamalu. Maka ketika ada alif lam menjadi maknanya adalah sebuah. Al-baitu sebuah rumah. Al-qalamu ya sebuah pena. Al-kitabu sebuah buku. Al-jamalu bukan sebuah lagi ya. Seekor ya. Seekor unta gitu ya. Jadi kita sudah khususkan. Tapi kalau baitun itu rumah. Rumah masih umum ya, masih umum. Baik. Itu ya secara kaidah yang bisa kita petik dari 4 kalimat ini. Baitun al-baitu, qalamun al-qalamu, kitabun al-kitabu, jamalun al-jamal. Baik. Nah, kalau sesuatu itu masih umum dalam bahasa Arab secara kaidahnya diistilahkan dengan nakirah. Nakirah. Nakirah itu masih umum ataupun belum diketahui secara khusus. Maknanya masih umum. Tetapi kalau sudah memberikan makna khusus, maka istilahnya adalah menjadi ma'rifah atau al-ma'rifah. Al-ma'rifah itu artinya sudah diketahui. Nah, ketika sudah diketahui, gitu ya, maka hal tersebut menjadi khusus atau spesifik secara maknanya. Baik, hada lil bayan li al-qaidah al-ula. Nah. Baik, yang berikutnya al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Al-babu maftuhun. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Ma mana al-qalamu maksurun? Maksurun. Apa artinya maksurun? Patah. Patah ya, patah. Patah, maksurun, patah. Kasar ya. Jadi orang kalau kasar tuh bisa mematahkan apa saja itu. Ya, kasar ya. Jadi kasar kan? Dari kasar bahasa Arab itu ya sudah menjadi istilah bahasa Indonesia tuh, kasar gitu ya. Baik. Al-babu maftuhun. Maftuhun. Apa artinya maftuhun? Maftuh. Miftah kemarin apa bahasa Arabnya? Artinya apa? Miftahun? Kunci. Kunci. Maftuhun artinya terbuka. Terbuka. Maftuhun terbuka. Al-bab maftuhun. Ya. Sebuah pintu yang terbuka. Al-qalamu maksurun. Sebuah pena yang patah. Gitu ya, yang patah. Al-waladu jalisun. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Al-waladu anak, seorang anak laki-laki jalisun. Gitu ya, sedang duduk. Jalisun atau berposisi duduk, sedang duduk ya, jalisun. Wal mudarrisu waqifun, dan seorang guru, mudarris seorang pengajar, waqifun berdiri. Al waladu jalisun wal mudarris waqifun. Baik. Nah, di sini ikhwas sekalian Allah Subhanahu wa taala najidu fi kulli mithal fi kulli kalimah hadhihi najiduha tujadu fil kalimah nakirah ay ma'rifah wa nakirah. Ma'rifah wa nakirah fi nafsil kalimah. Kita dapati isim benda gitu ya atau nama yang bersifat umum dan bersifat khusus. Tadi apa contoh tandanya kalau sifatnya khusus tadi? Ada apa? Alif lam di depan dan huruf terakhirnya adalah dhammah. Nah, di sini di depan ikhwan sekalian, di depan ini semuanya keempat contoh. Ini ada 4 ya, tapi yang keempat ini dijadikan satu dalam
Untuk contoh ketiga. Al-qalamu nakirah atau ma'rifah? Hah? Al-qalamu nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Al-qalamu umum atau khusus maknanya? Khusus. Khusus. Kalau khusus saja apa istilahnya? Kalau Ma'rifah. sudah diketahui ya, sudah diketahui berarti khusus ya. Sudah diketahui berarti ma'rifah. Khusus. Ada alif lam dan huruf terakhirnya dari kata itu adalah dhammah. Jadi al-qalamu sebuah pena atau pulpen maksurun. Maksurun nakirah atau ma'rifah? Maksurun nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Ya. Nakirah masih umum, ma'rifah sudah khusus. Ya. Nakirah ya. Nakirah tandanya apa? Karena di ujungnya adalah dhammatain. Nah, ikhwah sekalian, maksurun ya, kata kedua setiap contoh ini maftuhun, jalisun, waqifun, ini merupakan ya di antara yang termasuk di antara sifat ya. Kalau sesuatu itu adalah berbentuk sifat, maka bisa saja tidak ditambahkan alif lam untuk menyatakan sesuatu itu sudah jelas ataupun sudah khusus. Contohnya gini, al-qalamu maksurun. Maksurun ini adalah sifat gitu ya, sifat ataupun hasil dari suatu perbuatan. Nah, terpecah gitu ya. Al-qalamu maksurun. Sebuah pena maksurun. Maksurun itu terpecah. Terpecahnya itu masih umum, tidak ditambah dengan alif lam. Artinya apa? Kalau itu adalah katanya itu adalah berbentuk sifat, misalkan besar, kecil, gitu ya. Kemudian bersih, kotor, itu tidak perlu ditambahkan dengan alif lam. Artinya biarkan saja dia sebagai nakirah. Biarkan saja sebagai nakirah. Ya. Nah, maftuhun terbuka, jalisun gitu ya. Sedang duduk, waqifun sedang berdiri. Kalau kita ketemu dengan seperti ini, Mas sekalian, yang pertama bentuknya adalah khusus. Bentuknya ini khusus kan? Al-qalamu ini khusus. Kenapa? Karena tandanya ada alif lam di depan dan ada dhammah di belakang. Kemudian kata kedua ini adalah umum. Ketika ada kata khusus ditambah dengan kata umum, gitu ya. Yang pertama ma'rifah, yang kedua nakirah, maka yang pertama ini dinamakan dengan kata depan. Kata depan. Apa? Al-qalamu merupakan kata depan atau istilah kaidahnya adalah al-mubtada. Al-mubtada, kata depan. Ini sebagai pengetahuan dasar ya, tapi kita tidak terlalu jauh pembahasan tentang mubtada khobarnya atau harokat-harokatnya. Jadi al-qalamu merupakan kata depan, gitu ya, kata depan. Al-qalamu mubtada. Kemudian kata kedua sebagai penjelas kata pertama. Maksurun. Al-qalamu sebuah pena. Kalau kita cuma bilang al-qalamu maka tidak dipahami secara jelas. La nafhamu ma'nan kamila. Kita tidak tahu makna yang dimaksudkan apa. Kita bilang al-qalamu sudah. Sebuah pena. Apa maksudnya? Kemudian ketika ingin memberikan penjelasan tentang status pena itu, kenapa dengan pena itu ada apa? Oh, ternyata pena itu adalah sedang rusak ataupun sedang patah. Maka untuk memberikan kabar pena tersebut, cara membentuknya adalah dengan kata umum. Dengan bentuk yang umum. Tidak perlu tambah alif lam di sini. Al-qalamu maksurun. Jadi maksurunnya itu adalah kabar ataupun keadaan penanya. Jadi al-qalamu adalah mubtada, maksurun namanya adalah khobar. Khobar. Kabar gitu ya, ataupun memberikan menceritakan tentang kondisi penanya. Sama seperti al-babu maftuhun.
Al-babu kata depan atau mubtada. Sedangkan maftuhun kata kedua namanya khabar. Maftuhun itu adalah terbuka. Terbuka itu memberikan kabar tentang pintu tersebut. Bahwa akhi al-bab maftuhun. Pintu, sebuah pintu yang terbuka. Yang terbuka. Bukan sebuah pintu saja. Maka harus ditambahkan dengan namanya khabar. Baik, kata pertama ataupun kata depan namanya al-mubtada atau mubtada. Ya, mubtada itu adalah permulaan. Kemudian kata kedua namanya khabar. Kata kedua namanya khabar. Sama al-waladu. Al-waladu seorang anak laki-laki jalisun. Al-waladu mubtada, jalisun khabar. Mubtada kata depan, khabar sebagai penjelas. Bahwa seorang anak itu posisinya sedang apa? Duduk. Wal mudarrisu dan seorang guru pengajar apa kondisinya? Sedang apa? Waqifun, sedang berdiri. Sedang berdiri. Taib jalisun artinya sedang duduk gitu ya. Waqifun artinya posisinya adalah berdiri. Waqifun itu orang yang duduk. Waqifun orang yang berdiri, jalisun orang yang duduk. Taib. Ini ada dua kaidah di sini ya. Ada dua kaidah. Tadi ada namanya nakirah dan ma'rifah. Nakirah artinya adalah umum, ma'rifah artinya khusus. Kemudian inilah keunikan buku ini gitu ya. Jadi dimulai yang paling mendasar. Tadi baitun itu kata dasarnya gitu ya. Nah, setelah baitun ditambah dengan alif lam. Sudah ada tambahan gitu ya. Tambahnya apa? Alif lam di depan dengan catatan huruf terakhirnya dihilangkan satu domahnya. Jadi al-baitu. Baik. Sudah menjadi al-baitu, ditambah lagi satu kata. Nah, al-baitunya taruhlah di depan misalkan. Apa bahasa Arabnya besar? Ada yang tahu bahasa Arabnya besar? Kabir, Ustaz. Kabirun. Kabirun. Coba kita ingin katakan sebuah rumah yang besar. Disesuaikan dengan seperti ini contohnya. Kalau ini tadi sebuah pena yang patah. Nah, kita buat sekarang sebuah rumah yang besar. Apa bahasa Arabnya? Tafadhol. Besar bahasa Arabnya kabirun. Sekarang digabungkan sebuah rumah yang besar. Siapa yang mencoba silakan. Rumah sudah tahu kan bahasa Arabnya? Ini ya. Cuman digabungkan saja. Digabungkan menjadi mubtada dan khobar. Ayo. Tafadhol. Al-baitu kabirun. Al-baitu kabir. Manil qail? Siapa ini tadi? Yasir. Akhi Yasir, Masya Allah. Barakallah. Apa? Al-baitu kabirun. Ya, al-baitu kata depan atau mubtada, kabirun, kabirun besar merupakan penjelas atau khabar. Jadi al-baitu namanya ma'rifah sudah khusus, kemudian dijelaskan dengan sifatnya yang umum. Gitu ya, sifatnya umum. Artinya sifat karena rumahnya sudah khusus gitu ya, maka sifatnya adalah ya sudah pakai yang umum saja. Jadi maksurun bisa dipakai kapan saja. Gitu ya. Baik. Ada yang tahu bahasa Arabnya bagus atau indah? Jamilun. Jamilun. Manil qail? Septian ya? Nah. Yang jawab tadi siapa? Septian ya? Betul. Baik, jamilun. Ya, coba dirangkai sebuah masjid yang indah. Septian, tafadhol. Sebuah masjid yang indah atau yang bagus. Jamilun. Al-masjidu jamilun. Al-masjidu jamilun. Mumtaz. Jadi seperti itu ya. Jadi ada kata depan, ada kemudian kata penjelas. Kata depan namanya mubtada, kata penjelasnya adalah khabar. Khabar itu adalah kabar gitu ya, berita. Menyampaikan keadaannya, menyampaikan kondisinya bahwa masjid itu adalah indah gitu ya. Ataupun rumah itu besar. Rumah itu besar. Seperti itu ya. Cara kaidahnya ada dua tadi. Nakirah dan ma'rifah. Kemudian al-babu maftuhun, mubtada dan khabar. Ini kalau kita rincikan secara kaidah teorinya bahasa Arab, maka pembahasan tentang
nakirah, ma'rifah, kemudian mubtada khobar itu masih jauh gitu ya. Masih jauh, bukan di awal-awal materi gitu ya. Tetapi di sini ingin langsung dipraktekkan. Ingin langsung dipraktekkan yang bermula dari kata pertama ataupun kata dasar dari baitun, kemudian dikembangkan ditambah dengan alif lam di depannya, kemudian ditambah lagi satu kata menjadi mubtada dan khabar. Agar kita nanti bisa merangkai sendiri kalimat tersebut ataupun kita bisa membuat sendiri kalimat-kalimat secara kaidah yang seperti ini. Silakan bikin mubtada dan khabar, gitu ya. Seperti contoh di sini misalkan. Seekor unta, ya, seekor unta yang besar misalkan. Jadi al-jamalu kabirun, gitu ya. Nah, seperti itu. Itu contoh-contoh penerapan. Baik. أحتاج إلى الشخص الذي يريد القراءة من هذه الأمثلة. Tafadhal, siapa yang ingin membaca? Ana Ustaz. Akh Yasir, tafadhal Akh Yasir, insyaallah. Baik. Bismillah. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Nah, Al-himaru saghirun wal hisanun wal hisanu Nah, kabirun. ahsan. Al-kursiyyu maksurun al-mindilu wasikhun. Al-ma'u baridun al-qamaru jamilun. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-hajaru saqilun wal waraqu kurang jelas apa? Kurang jelas ya. Wal Ringan. Bahasa Arabnya apa ringan? khafifun. Ahsan. Nah, Al-labanu harun al-qamisu nazifun. baik. Barakallahu fiik. Ya, jadi untuk khabar, untuk penjelas tadi, biasanya sering dipakainya adalah sifat. Kata sifat. Kata sifat tadi ya, besar, kecil, baru, lama, gitu ya. Kemudian dingin, jauh, dekat, itu semuanya adalah termasuk kategori kata sifat. Kalau kita membuat khobar ya, dengan kata sifat tersebut, maka kita membuatnya adalah dengan makna yang umum. Artinya tidak perlu ditambah dengan alif lam. Itulah namanya khobar, penjelas, gitu ya. Nomor pertama, al-kitabu jadidun wal qalamu qadim. Gitu ya. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadim. Sini ada dua kata, gitu ya, ada dua nakirah dan ada dua ma'rifah, ada dua ya, yang mubtada dan dua khobar juga ya. Al-kitabu nakirah ma'rifah gitu ya, jadidun nakirah, wal qalamu al-qalamunya berarti ma'rifah dan qadimun nakirah. Al-kitabu mubtadanya, jadidun khobar. Jadidun, mana jadidun? Apa artinya jadidun? Baru. Jadidun, baru ya. Al-kitabu jadidun, sebuah buku yang baru. Wal qalamu qadimun, dan sebuah pena yang qadimun, lama. Qadimun, lama ya. Jadidun, baru. Qadimun, lama. Ini kosakata yang baru juga ya. Baik. Kemudian al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Al-himaru ma'rifah, saghirun nakirah. Saghirun nakirah. Al-himaru keledai, saghirun kecil, wal hisanu dan al-hisan kuda, kabirun besar. Kabirun besar. Nomor 3, al-kursiyu maksurun. Al-kursiyu maksurun. Ya, sebuah kursi yang patah, jadi maksur. Al-mindilu wasihun. Al-mindilu wasihun. Sebuah sapu tangan, wasihun, yang kotor. Wasihun, kotor ya. Wasihun, kotor. Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Kalau air ini nggak bisa sebuah ya.
Sudah kita bilang air saja karena dia tak terhitung ya. Air baridun yang dingin. Air yang dingin. Al-qamaru jamilun. Baridun artinya dingin ya. Baridun artinya dingin. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru, mana al-qamaru? Al-qamar. Wal-qamaru. Bulan. Al-qamaru bulan ya. Al-qamaru jamilun, indah. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-baitu sebuah rumah, qaribun. Qaribun artinya dekat. Qaribun artinya dekat. Qaribun dan raqibun. Ya, itu maknanya ada keterkaitan. Qaribun dekat, raqibun artinya pengawas. Ya, jadi pengawas ya, pengawas yang dekat, raqib, atid ya. Wal masjidu ba'idun dan sebuah masjid ba'idun, kebalikan dari qaribun. Qaribun dekat, ba'idun jauh. Ba'idun jauh. Baik. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Ya, belum jelas nanti. Khafifun. Al-hajaru sebuah batu, thaqilun batu yang berat. Wal waraqu khafifun dan sebuah ataupun selembar daun. Al-waraqu, waraqun daun. Waraqun artinya daun. Khafifun yang ringan, yang ringan. Al-labanu harun. Al-labanu ya, susu harun yang panas. Harun panas. Terakhir al-qamisu nazifun. Al-qamisu nazifun. Sebuah gamis atau kemeja nazifun yang bersih. Yang bersih. طيب هذه القواعد البسيطة من هذا الموضوع يعني عن ألف المعرفة وكذلك النكرة ثم الألف للبيان عن المبتدأ وكذلك للخبر المبتدأ والخبر. طيب. هنا التمرين. Bu Ferial موجود؟ jelas suaranya Bu? Jelas Ustaz. Baik. Tafadhali, iqra'i. Ya. Ini ya. Dengan harokat terakhirnya harus jelas ya. Huruf terakhirnya harokatnya harus jelas. Un atau u. Ya. Tafadhal. Ya. Masjidun. Al-masjidu. Nah. Al-ma'u. Ma'un. Al-baitu. Babun. Kolamun. Al-kolamu. Al-kalbu. Nah. Kalbun. Komisun. Waladun. Al-hajaru. Al-waladu. Al-himar. Sebelumnya. Himarun. Himarun. Nah. Al-himaru. Terus al-hisonu. Hisonun. Baik. Barakallahu fiik. Ya. Ya, mumtaz ya. Jadi sudah dipahami ya. Jadi kalau tidak ada alif lam maka ujungnya adalah un, tanwin ya. Kalau ada alif lam di depan maka cukup dengan dhammah saja. Dan semuanya ini adalah dimudahkan karena huruf-huruf terakhirnya masih namanya huruf as-sahihah. Jadi huruf-huruf yang sehat gitu ya, belum ada perubahan-perubahan di ujung hurufnya untuk memudahkan kita dalam mempelajari. Baik. Ada kata yang belum difahami artinya di sini dari yang dibaca Bu Faril tadi, dari masjidun sampai hisonun. Sudah paham semua ya? Itu karena sudah kemarin sudah kita ambil semua itu mufradatnya. Yang belum. Sudah ya? Baik. Ya, Ukhti Sakinah, wujudah? Wujud. Naam, iqra'i.
Nah, at-tamrin ats-tsani huna. Nah, ini. Al-maktabu maksurun. Al-mudarrisu jadidun. Al-qamisu wasihun. Al-labanu baridun. Al-masjidu maftuhun. Al-hajaru kabirun. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Al-qamaru ba'idun. Al-mindilu nadhifun. Masya Allah, mumtaz. Ya. Nah, sudah ya. Jadi seperti itu. Nah, ini sekalian praktek membaca karena tidak ada harokat. Jadi dengan latihan dikit-dikit seperti ini, maka nanti ketika tambah lagi satu kata lagi, maka secara tidak sadar kita otomatis nanti bisa sendiri tuh baca kitab gundul. Ini kan sudah gundul kan? Nggak ada kepalanya. Nggak ada kepalanya. Nggak ada rambutnya ya. Jadi sudah gundul nih. Al-qamisu wasifun. Berarti sudah bisa baca ya. Tanpa harokatnya. Baik. Dan kalau ada mufradat baru, barangkali ditambah dengan, ini cuma satu yang ada harokatnya. Al-imamu saja ya. Al-imamu ini. Lainnya tidak ada. Biasanya kosakata baru gitu ya, yang kemudian untuk dihafalkan. Baik. Nah, ini semuanya adalah latihan gitu ya, agar kita bisa langsung mempraktekkan. Kalaupun nanti tidak ada latihan mandiri, maka kita sudah latihan langsung di sini ya. Baik, siapa yang belum mendapatkan giliran nih? Tadi siapa tadi? Ukti Alia tadi sudah ya? Aila apa Naila yang belum tadi? Ada? Ukti Naila? Naila? Ada? Suaranya kurang jelas? Ada. Oke. Baik. Silakan ini. Iya. Oke, kita latihan ya. Coba nomor 1. Ini nomor 1. Nomor 1. Nah, di sini ada kata jamilun. Artinya apa jamilun? Bagus ya, indah ya. Wasikhun artinya kotor. Maftuhun artinya terbuka. Harun panas. Thaqilun berat. Khafifun ringan. Ya, Naila, silakan nomor 1 ini apa kira-kira temennya? Silakan dibaca. Pilih satu yang cocok dengan kata ini. Al-hajaru apa artinya al-hajaru? Batu. Batu. Ya, silakan dicocokkan. Ambil salah satu dari kata di atas nih. Digabungkan. Berat. Ya, apa bahasa Arabnya berat? Sakilun. Ya, dibaca. Al-hajaru. Al-hajaru sakilun. Ya, mumtaz. Nomor 2. Dibaca langsung. Ayo. Al-babun. Ya. Iya, oke. Nomor 3. Al-qamaru. Qamaru itu apa? Al-qamaru artinya bulan. Jamilun. Iya, jamilun. Baik. Nomor 4, al-waraku. Artinya Al-waraku tadi apa artinya? Daun ya. Daun. Al-waraku artinya daun. al-waraku khafifun. Al-waraku khafifun. Baik. Syukran. Al-waraku khafifun. Ya, syukran. Kelas. Cukup ya? Berikutnya, Safri, tafadhol. Dilanjutkan nomor 5. Al-mindilu. Al-mindilu wasikhun. Iya, ahsan. Al-mindilu wasikhun. Baik. Nomor 6. Al-labanu harun. Al-labanu harun. Al-labanu harun. Ya. Baik. Ya. Materi kita. Nah, ini latihan terakhir. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau tadi ada pilihannya, sekarang dicari sendiri.
untuk mubtada'nya atau kata depannya diberikan sendiri. Ini sudah ada nazifun, maksurun, baridun ya. Ini sambil murojaah mufradatnya. Oke. Saya berikan kesempatan. Akh Yasir, tafadhal Akh Yasir. Ar-raqmul awal. Baik. Naam. Bismillah. Al-qamisu nazifun. Al-qamisu nazifun. Ahsan. Ar-raqmul tsani. رقم ثاني ماذا ya? Maksurun di situ. Apa ya? Nih, al-maktabu maksurun. Masya Allah. Al-maktabu maksurun ya. Meja ya. Meja, sebuah meja yang patah. Ahsan. Baik. Ya, kembali lagi Ukhti Alia. Ukhti Alia, iftahi mikrofon. Tes. Ada suaranya? Ya. Ya, nomor 3. Diberikan kata depannya apa yang cocok? Baridun artinya apa baridun? Apa tadi artinya baridun? Mau mana baridun? Ya Alia? Ingat ya? Baridun artinya apa? Nggak tahu. Ya, baridun. Ada yang tahu baridun artinya? Dingin. Dingin. Ya, baridun artinya dingin. Apa ini yang dingin kira-kira? Ya, dikasih sini kata depannya. Alia, silakan. Air yang dingin. Air apa bahasa Arabnya? Lupa ya? Al-ma'u. Al-ma'u. Al-ma'u Ya. Baridun. Ya. Al-ma'u baridun. Baik. Al-ma'u baridun. Kemudian nomor 4. Satu lagi nih. Qaribun. Artinya apa tadi? Qaribun. Qaribun artinya? Dekat ya, dekat. Silakan dibikin kalimatnya. Sebuah rumah yang dekat. Ayo, rumah tadi bahasa Arabnya apa? Sebuah rumah yang dekat. baitun Al-baitu al-baitu ya. qaribun. Ya, al-baitu qaribun. Al-baitu qaribun. Baik, barakallahu fiik. Lanjut. Aksatian, tafadhal. Ar-raqmul khamis. Aksatian. Raqmul khamis. Ba'idun. Nah. Silakan di. Oke. Al-masjidu ba'idun. Mumtaz. Nomor 6. Waqifun. Apa artinya waqifun tadi? Apa artinya waqifun? Berdiri, ya. Berdiri. Berarti siapa yang berdiri di situ? Silakan diberikan kata depannya. Seorang. Iya. Al-mudarrisu waqifun. Al-mudarrisu waqifun. Insyaallah. Al-mudarrisu waqifun. Ya. Syukran. Baik, selanjutnya Bu Frial. Ya, Pak Ustadz. Ya, nomor 7. Ar-raqmus sabi'. Jalisun. Mana jalisun? Al-mudarrisu jalisun. Jalisun. Al-mudarrisu jalisun. Ahsan. Nomor 8. Kabirun. Al-masjidu kabirun. Al-masjidu kabirun. Insyaallah. Baik, syukran. Terakhir nih. Di Sakinah 9 dan 10. Silakan. Qadimun jadidun. Al-masjidu qadimun. Al-baitu Yang lain selain masjid.
Apa selain masjid coba? Ada nggak selain masjid yang lama? Masjid yang lama. Ada ya? Al-masjidu qadimun. Oke. Jadidun tadi apa? Jadidun? Al-baitu jadidun. Oke. Al-baitu jadidun. Al-baitu jadidun. Bisa al-qalamu, al-kitabu ya. Al-qalamu qadimun. Al-kitabu jadidun. Boleh. Baik. Nah, ini di ujungnya ada al-kalimatul jadidah, kosakata baru ya. Al-qamaru, al-qamaru sudah ada alif lamnya, al-qamaru bulan ya, bulan. Jadidun, jadidun baru. Qadimun lama. Wasikhun kotor. Nazifun bersih. Harun, harun panas. Baridun dingin. Soghirun kecil. Kabirun besar. Maftuhun terbuka. Maksurun patah. Taqilun berat. Khafifun ringan. Jamilun bagus atau indah. Waqifun berdiri. Jalisun duduk. Jalisun duduk ya. Baik. Insyaallah kita lanjutkan pada perjumpaan nanti malam ya. Masih banyak materinya dan insyaallah kita ada latihan nanti bisa dikerjakan secara mandiri ya. Baik, untuk pertemuan sore hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan pada salat tarawih insyaallah bismillah tabaraka wa taala. Ada yang menanyakan dari sini? Silakan. Kalaupun nanti ada yang mau bertanya secara mandiri atau japri boleh ya, silakan. Boleh saja ya. Baik, naktafi bihada. Jazakumullahu ahsanal jazaa ala hada al-ihtimam wal musyarakah al-mutamayyizah insyaallah. Wa barakallahu fikum. Nasta'afikum subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.